Shalom, Bapak Ibu. Saya mau cerita tentang sebuah pohon tanaman tomat ya, Bapak Ibu ya. Lebih tepatnya seorang laki-laki yang mencoba untuk menanam pohon tomat, Bapak Ibu. Seorang pria itu mencoba menanam pohon tomat pertamanya di dalam pot di halaman rumah, Bapak Ibu. Ya, pasang kacamata ini. Nah, dia sangat bersemangat, Bapak Ibu, dan ingin memastikan tanamannya itu tumbuh subur ya. Setiap pagi, siang, dan sore dia menyiram tanah pot itu dengan banyak air sampai luber, Bapak Ibu ya. Di pikirannya, air kan sumber kehidupan. Jadi makin banyak air yang diberikan, tanaman tomatnya itu pasti akan tumbuh makin cepat, makin besar, dan segar, Bapak Ibu ya. Dia melakukan itu setiap hari dengan penuh rasa sayang, Bapak Ibu. Namun setelah 3 minggu berjalan, hal aneh justru terjadi. Pohon tomat itu tidak bertambah tinggi. Daun-daunnya yang hijau perlahan berubah menjadi kuning, layu, dan batangnya mulai terkulai lemas ke tanah, Bapak Ibu. Pria ini bingung dan sedih ya, karena merasa sudah merawat tanaman itu dengan sangat maksimal. Dia kemudian membawa pot tomatnya itu ke tempat penjualan tanaman untuk bertanya kepada seorang petani yang ada di sana. Petani itu memeriksa kondisi tanah yang becek, lalu tersenyum ramah dia. Mas, tanahnya ini terlalu basah ya, sampai menggenang, kata petani itu. Niat Mas merawatnya itu memang sangat baik ya, tapi air yang berlebihan ini justru membuat akar tomatnya itu tidak bisa bernapas. Akar itu butuh udara di dalam tanah ya. Kalau tanahnya terus-menerus basah kuyup, akarnya akan membusuk dan tidak bisa menyerap makanan. Makanya daunnya itu malah menguning dan layu, kata petani itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kejadian ini sering terjadi di dalam hubungan kita dengan orang-orang yang di sekitar kita ya, seperti kepada anak, pasangan, atau sahabat ya. Seringkali karena rasa sayang yang terlalu besar, kita ini ingin mengatur dan mengawasi setiap detail kehidupan mereka. Kita berpikir bahwa perhatian yang berlebihan seperti itu adalah cara yang terbaik untuk melindungi mereka. Namun, perhatian yang terlalu mengikat dan mengekang itu justru bisa membuat orang yang kita sayangi itu merasa sesak, stres, dan tidak mandiri, Bapak Ibu. Sama seperti akar tomat, jiwa manusia juga membutuhkan ruang bebas untuk bernapas, berpikir, dan belajar dewasa dari pilihan mereka sendiri. Kasih yang bijak adalah kasih yang tahu batasan. Kita belajar untuk memberikan perhatian yang pas, mendukung tanpa harus mengontrol sepenuhnya, dan mempercayai mereka untuk bertumbuh. Dengan memberikan ruang yang sehat, hubungan kita tuh justru akan tumbuh menjadi lebih kuat dan membuat kebahagiaan itu bertumbuh, Bapak Ibu. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. Itu kata Amsal 25 ayat 16, Bapak Ibu. Berangkat dari ayat ini, saya mencoba untuk men-sharingkan pohon tomat yang lalu ketika kasih yang berlebihan justru menghambat pertumbuhan. Tidak semua yang berlebihan itu baik, Bapak Ibu. Ada sebuah anggapan yang sangat umum di dalam kehidupan manusia. Kalau sedikit itu baik, maka yang lebih banyak pasti lebih baik. Sedikit uang baik, maka lebih banyak uang pasti lebih baik. Sedikit perhatian baik, maka lebih banyak perhatian pasti lebih baik. Sedikit kasih baik, maka lebih banyak kasih pasti lebih baik. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan menciptakan dunia dengan prinsip yang berbeda. Dalam ciptaannya terdapat keseimbangan, Bapak Ibu. Matahari memberi terang, tetapi jika terlalu dekat, bumi akan terbakar. Hujan memberi kehidupan, tetapi jika terus turun akan menjadi banjir. Api memberi kehangatan, tetapi jika tidak terkendali akan terjadi kebakaran, Bapak Ibu. Demikian pula kasih. Kasih adalah anugerah yang indah,
Namun kasih yang kehilangan hikmat dapat berubah menjadi penguasaan. Kasih yang kehilangan keseimbangan dapat berubah menjadi pengekangan. Kasih yang kehilangan pengertian dapat berubah menjadi beban. Dan itulah yang terjadi pada pohon tomat di dalam ilustrasi kaya saya tadi. Artinya Bapak Ibu, niat yang baik tidak selalu menghasilkan hasil yang baik. Ini. Pria itu tidak membenci pohon tomatnya. Ia tidak mengabaikannya. Ia tidak menelantarkannya. Sebaliknya ia sangat mencintainya. Justru karena itulah ia terus menyiramnya. Pagi, siang, sore, hari demi hari. Namun yang terjadi sungguh ironis. Kasih yang ia berikan justru menghasilkan kelayuan, Bapak Ibu. Perhatiannya menghasilkan kelemahan. Kebaikannya menghasilkan kerusakan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah pelajaran yang sangat penting ya. Tidak semua masalah di dalam hidup itu muncul dari niat yang jahat ya. Banyak masalah muncul dari niat yang baik yang tidak disertai hikmat. Petrus memiliki niat baik ketika melarang Yesus pergi ke salib, Bapak Ibu. Namun Yesus berkata, "Enyahlah iblis," di dalam Matius 16 ayat 23. Uza memiliki niat yang baik ketika menahan tabut Allah agar tidak jatuh, tetapi tindakannya tetap salah. Marta memiliki niat yang baik ketika sibuk melayani, tetapi Yesus berkata bahwa Maria memilih bagian yang lebih baik. Niat baik harus berjalan bersama hikmat Allah, Bapak Ibu. Karena kasih tanpa hikmat seringkali melukai orang yang ingin kita tolong justru. Akar membutuhkan air, tetapi juga membutuhkan usaha ini. Inilah rahasia yang dipahami petani. Tanaman tidak hanya membutuhkan air, tanaman juga membutuhkan ruang. Akar membutuhkan kelembapan, tetapi akar juga membutuhkan udara, Bapak Ibu. Jika tanah terus-menerus tergenang, akar tidak dapat bernapas, dan sesuatu yang seharusnya memberi kehidupan justru menjadi penyebab kematian. Bukankah ini sering terjadi di dalam hubungan manusia? Ada orang tua yang mengasihi anaknya, tetapi setiap keputusan anak harus melalui dirinya. Setiap langkah diawasi, setiap kegagalan dicegah, setiap kesalahan langsung diperbaiki. Akibatnya, anak tidak pernah belajar bertanggung jawab, Bapak Ibu. Tidak pernah belajar mengambil keputusan ya. Tidak pernah belajar menghadapi konsekuensi. Kasih yang terlalu mengontrol akhirnya menghasilkan ketergantungan. Ada pasangan yang saling mencintai, tetapi salah satu pihak ingin mengetahui setiap detail kehidupan pasangannya. Setiap menit harus dilaporkan. Setiap kegiatan harus diketahui. Setiap hubungan harus diawasi. Lama-kelamaan cinta berubah menjadi penjara, Bapak Ibu. Bukan karena kurang kasih, melainkan karena terlalu banyak penguasaan. Ini. Tuhan sendiri memberi ruang loh bagi pertumbuhan. Salah satu hal yang mengagumkan tentang Allah, bahwa Ia Maha Kuasa, tetapi tidak mengontrol manusia seperti robot, Bapak Ibu. Sejak Taman Eden, Tuhan memberi manusia pilihan. Adam dan Hawa diberi kebebasan untuk taat atau tidak taat. Yosua berkata, "Pilihlah hari ini kepada siapa engkau akan beribadah." Elia berkata, "Jika Tuhan itu Allah, ikutlah Dia." Bahkan Yesus ketika berjumpa dengan orang muda yang kaya, tidak memaksa orang itu mengikutnya. Ia membiarkan orang itu pergi. Mengapa? Karena kasih sejati selalu menghormati kehendak dan pertumbuhan orang lain. Tuhan membimbing, Tuhan menegur, Tuhan mengajar, tetapi Tuhan juga memberi ruang bagi manusia untuk belajar. Jika Allah sendiri memberi ruang bagi pertumbuhan, mengapa kita sering ingin mengendalikan segala sesuatu? Kasih yang dewasa, Bapak Ibu, bukan mengikat, melainkan menopang. Induk burung memberi makan anaknya, tetapi suatu hari ia harus mendorong anaknya keluar dari sarang. Bukan karena tidak mengasihi, Bapak Ibu, justru karena mengasihi. Jika anak burung terus berada di sarang, ia tidak akan pernah belajar terbang. Demikian pula kehidupan rohani.
Ada masa ketika seseorang itu membutuhkan bantuan. Ada masa ketika seseorang itu membutuhkan arahan. Tetapi ada juga masa ketika ia harus belajar berjalan sendiri bersama Tuhan. Musa tidak selalu dapat memimpin Yosua, Bapak Ibu. Elia tidak selalu dapat mendampingi Elisa. Paulus tidak selalu dapat berada di samping Timotius. Setiap murid akhirnya harus berdiri sendiri di hadapan Tuhan. Kasih yang dewasa memahami kapan harus memegang tangan dan kapan harus melepaskannya. Terlalu banyak madu pun ya menjadi tidak baik loh Bapak Ibu ya. Amsal 25 ayat 16 itu memberikan gambaran yang unik ya. Madu adalah sesuatu yang baik, tetapi jika berlebih, hasilnya justru tidak menyenangkan. Ini adalah prinsip yang berlaku hampir di dalam seluruh kehidupan. Makanan baik, tetapi rakus tidak baik. Tidur baik, tetapi kemalasan tidak baik. Bekerja baik, tetapi menjadi gila kerja tidak baik. Kasih baik, tetapi posesif tidak baik. Perhatikan baik-baik, tetapi mengontrol tidak baik. Tuhan adalah Allah yang mengajarkan keseimbangan, Bapak Ibu. Di dalam kehidupan rohani, keseimbangan adalah tanda kedewasaan. Ekstrim seringkali adalah tanda ketidakdewasaan justru. Mengapa kita ini sering terlalu mengontrol? Jika jujur ya, seringkali masalahnya itu bukan karena kasih, Bapak Ibu, melainkan karena ketakutan ya. Kita takut anak gagal, kita takut pasangan berubah, kita takut kehilangan, kita takut ditinggalkan, kita takut sesuatu terjadi di luar kendali kita, dan karena takut kita mencoba mengendalikan semuanya. Namun semakin kita mengendalikan, semakin kita kehilangan damai sejahtera Bapak Ibu. Karena sesungguhnya hanya Tuhan yang sanggup mengendalikan segala sesuatu. Kita bukan Tuhan Bapak Ibu. Kita hanyalah pengelola ya. Kita dipanggil untuk membimbing, bukan menguasai. Kita dipanggil untuk mempercayakan orang-orang yang kita kasih kepada Tuhan itu. Dan Yesus menjadi teladan kasih yang memberi ruang ini. Lihatlah bagaimana Yesus itu memperlakukan murid-muridnya ya. Ia mengajar mereka. Ia menegur mereka. Ia melatih mereka. Tetapi ia juga memberi mereka kesempatan untuk belajar. Ia mengutus mereka berdua-dua. Ia membiarkan mereka menghadapi badai. Ia membiarkan Petrus berjalan di atas air. Ia membiarkan Thomas bergumul dengan keraguannya. Ia tidak memperlakukan mereka sebagai bayi rohani selamanya, Bapak Ibu. Ia mempersiapkan mereka untuk berdiri sendiri setelah ia naik ke surga. Itulah kasih yang dewasa. Kasih yang tidak menciptakan ketergantungan. Kasih yang mempersiapkan kemandirian. Kasih yang menolong seseorang bertumbuh menjadi pribadi yang matang, Bapak Ibu. Percayakan akariku kepada Tuhan, Bapak Ibu. Mungkin hari ini ada orang tua yang terlalu cemas ya terhadap anaknya. Ada pasangan yang terlalu takut kehilangan. Ada pemimpin yang terlalu mengontrol bawahannya. Ada pelayan Tuhan yang terlalu ingin mengatur jemaatnya. Firman Tuhan mengajak kita itu berhenti sejenak dan melihat pohon tomat yang layu itu. Masalahnya bukan kurang perhatian loh Bapak Ibu ya. Masalahnya justru perhatian yang tidak memberi ruang ini. Kasih yang sehat bukan berarti selalu hadir di dalam setiap detail. Kasih yang sehat adalah hadir ketika dibutuhkan, namun tetap memberikan kebebasan untuk bertumbuh. Kasih yang sehat adalah menopang tanpa mencekik, mengarahkan tanpa menguasai, dan menyayangi tanpa memiliki, Bapak Ibu. Siapakah sang petani agung jadinya? Ada satu penghiburan yang luar biasa, Bapak Ibu. Kita bukan petani utama loh ya. Tuhanlah sang petani agung. Anak-anak kita milik Tuhan. Pasangan kita milik Tuhan. Sahabat kita milik Tuhan. Jemaat kita milik Tuhan. Bahkan hidup kita sendiri milik Tuhan. Seringkali kita terlalu takut untuk melepaskan karena kita lupa bahwa Tuhan jauh lebih mengasihi mereka daripada kita, Bapak Ibu. Ia yang menumbuhkan benih, Ia yang memberi hujan, Ia yang menguatkan akar, Ialah yang menghasilkan buah. Tugas kita bukan mengendalikan pertumbuhan. Tugas kita adalah setia merawat sesuai hikmat-Nya. Maka apabila hari ini Bapak Ibu sedang menggenggam seseorang terlalu erat, mungkin Roh Kudus sedang
berkata lembut, kasihilah dia, tetapi jangan menguasainya. Dukunglah dia, tetapi jangan mengekangnya. Doakan dia, tetapi percayakan dia kepadaku. Karena akar yang sehat memerlukan air, tetapi akar yang sehat juga memerlukan ruang untuk bernapas. Dan kasih yang sejati bukanlah kasih yang membuat seseorang itu layu karena terlalu dikekang. Kasih yang sejati adalah kasih yang membantu sesamanya itu bertumbuh, berbuah, dan semakin mendekat kepada Tuhan. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. 1 Korintus 3 ayat 6. Amin.